Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami ada di hadapan-Mu ya Allah. Kami mau duduk diam di kaki-Mu ya Tuhan.
dan kami mau menyediakan bejana hati kami untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi kami ya Bapa. Roh Kudus Tuhan, ajar kami mengerti setiap kebenaran firman yang kami dengar. Dan biarlah oleh firman yang kami terima, kami terus diubah, kami terus dibaharui menjadi pribadi seperti yang Bapa kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Kita akan membaca Yohanes pasal yang ke-6, mulai dari ayat yang ke-26 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Ayat 27, "Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Ayat 28, "Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Perhatikan baik ayat 29. Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca ini, lalu ketika kita mendengar apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Tuhan Yesus Kristus, maka kita bisa mengerti bahwa ketika kita masih hidup di dunia ini, persoalan makan, minum, dan pakai itu tidak boleh menjadi tujuan yang utama. Karena dari apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu benar bahwa orang-orang yang datang mencari Tuhan Yesus bukan karena mereka melihat tanda-tanda, tetapi karena mereka telah makan roti itu dan mereka kenyang. Tentu apa yang dikatakan oleh Yang Mulia Tuhan Yesus Kristus itu adalah satu kebenaran. Sebab ketika Tuhan Yesus berkata demikian, tidak ada satu orang pun yang membantah akan perkataan itu. Perhatikan itu saudaraku. Itu artinya mereka juga mengakui apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Saudaraku, dan itu juga membuktikan bahwa pada umumnya orang yang datang mencari Tuhan hanya karena mereka ingin mendapatkan berkat-berkat Tuhan. Tetapi yang Tuhan mau ketika kita datang mencari Tuhan, datanglah untuk mencari perkara-perkara yang kekal, bukan perkara-perkara yang sementara. Perkara-perkara kekal itulah yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus berkata, "Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal." Ini yang Tuhan mau. Dan hidup yang kekal itu yang akan diberikan oleh Tuhan Yesus ketika nanti kita berdiri di hadapan pengadilan Tuhan. Yang Tuhan Yesus inginkan adalah Ia harus menemukan kehidupan kita sama seperti dirinya, supaya Tuhan Yesus bisa memberikan hidup yang kekal itu kepada kita. Sebab dari apa yang dikatakan Tuhan Yesus, kita bisa mengerti bahwa yang akan memberikan hidup yang kekal itu adalah Tuhan Yesus sendiri ketika Ia duduk sebagai Raja. Perhatikan itu saudaraku. Jadi Tuhan Yesus katakan apa? Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Anak Manusia di sini menunjuk kepada Kristus. Perhatikan itu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya.
Jadi yang Tuhan Yesus inginkan ketika kita masih hidup di dunia ini, ketika kita mengaku percaya kepada Dia, maka kita harus berjalan mengikuti jejak hidupnya. Karena berjalan mengikuti jejak hidup Tuhan Yesus Kristus itu menunjukkan percaya kita kepada Dia. Perhatikan itu saudaraku. Jadi kalau kita hanya hidup sebagai orang percaya, tetapi kita tidak mau berjuang untuk hidup sama seperti Kristus, maka percaya kita menjadi sia-sia. Ketika orang-orang itu bertanya kepada Tuhan Yesus, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Perhatikan jawaban Tuhan Yesus. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Jadi percaya itu satu pekerjaan. Ini menunjukkan bahwa ketika kita berkata kita percaya, maka kita harus menunjukkan percaya kita itu di dalam perbuatan, di dalam tindakan. Bagaimana membuktikannya? Cara membuktikannya yaitu sebagaimana Kristus hidup, seperti itulah kita harus hidup. Perhatikan itu saudaraku. Tidak boleh kurang. Ya, tidak boleh kurang. Standar hidup Kristus itu yang harus kita capai. Dan ini bukan masalah yang kecil. Perjuangan untuk mencapai standar hidup sama seperti Kristus itu bukan masalah yang gampang. Kita harus mempertaruhkan segenap hidup kita untuk hal itu. Jadi di sini kita bisa mengerti bahwa menjadi orang percaya itu berarti kita hidup untuk mempersiapkan diri menghadapi kekekalan. Percaya kepada Tuhan itu kan memiliki konsekuensi. Konsekuensinya adalah kita sudah tidak boleh lagi hidup sama seperti dunia ini. Kita harus serupa dengan Kristus, bukan serupa dengan dunia ini. Perhatikan itu saudaraku. Itulah sebabnya di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 33, Tuhan Yesus katakan begini, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mencari kerajaan Allah itu artinya setiap hari kita harus berjuang di dalam hari-hari hidup kita. Kita harus terus berusaha untuk membangun persekutuan dengan Tuhan. Kita harus berjuang untuk belajar mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dan itulah yang kita lakukan di sepanjang hari-hari hidup kita. Nah, perjuangan untuk hal yang satu ini tidak gampang, saudaraku. Tetapi kalau kita mau, kita bersedia, kita akan bisa mencapainya. Dan kalau kita bisa mencapainya, hal ini sama dengan apa yang Tuhan Yesus katakan. Kita memperoleh makanan yang tidak akan binasa, yang akan bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Makanan yang akan bertahan sampai kepada hidup yang kekal itu apa? Keserupaan kita dengan Yesus. Kesempurnaan hidup kita yang sama seperti Bapa di sorga yang adalah sempurna. Ketika kita bisa mencapainya, saudaraku, hal itu sama dengan kita mencapai tujuan iman kita. Apa itu? Keselamatan jiwa. Firman Tuhan katakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Saudaraku, inilah hidup yang bernilai itu. Inilah percaya yang benar itu. Jadi kalau kita hanya mengikuti Yesus untuk mencari berkat-berkat jasmani, percaya kita kepada Tuhan itu akan menjadi sia-sia. Perhatikan baik. Orang yang tidak percaya kepada Yesus sekalipun ketika mereka bertanggung jawab, mereka bekerja keras untuk mencukupi hidup mereka, maka mereka tercukupi. Itulah kenapa ketika kita mengaku percaya kepada Kristus, yang mulia Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, jangan arahkan fokus hidup kita hanya kepada perkara-perkara yang sementara itu. Semuanya itu kesia-siaan di atas kesia-siaan.
Tuhan mau ketika kita berkata kita percaya, kita harus berjalan mengikuti jejak hidupnya. Supaya dengan mengikuti jalan hidupnya, kita bisa sampai kepada Bapa di sorga. Perhatikan itu saudaraku. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua, di mana kita bisa mengerti bahwa selama kita hidup di dunia ini, hal yang terpenting yang harus kita capai adalah keserupaan hidup kita dengan Kristus. Kesempurnaan hidup kita sama seperti Bapa di surga yang adalah sempurna. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa saudaraku. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu ya Bapa. Firman-Mu sudah menyadarkan kami bahwa ketika kami berada di dalam Engkau, itu artinya kami harus mengarahkan fokus hidup kami hanya tertuju kepada perkara-perkara kekal. Kami harus mengarahkan fokus hidup kami hanya tertuju kepada kerajaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu yang sudah memberkati kami. Dan kami mau berubah. Kami mau menyerahkan segenap hidup kami untuk terus hidup di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Supaya semakin hari kehidupan kami semakin berkenan di hadapan Bapa di sorga. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah memberkati kami. Lalu saat ini kami mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati hidup kami. Saudaraku, arahkanlah hatimu tertuju kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, turun atas hidupmu, menyertai langkah hidupmu dan memberkati kehidupanmu sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Sampai jumpa dalam doa syukur besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.